Halo semua, perkenalkan nama saya Robert Desta Barat dengan NPM 22120111484. Saya akan menjelaskan resume hari pertama ospek Universitas Lampung tahun 2022. Yang pertama adalah PPKB Universitas Lampung memiliki tema dengan tujuan menciptakan mahasiswa yang berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar sesuai bakat dan minat yang terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan, serta kesiapan penguasaan kompetensi yang diperlukan abad 21. Yang pertama, ada peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Narasumber adalah Bapak Yusriandi, YSIK Medcom. Isi materi yang disampaikan oleh Bapak Yusrian adalah menjelaskan tentang Undang-Undang ITE yang mencakup tentang definisi dan pasal-pasal yang termasuk ke dalam Undang-Undang ITE. Selain itu, beliau juga memberikan beberapa contoh kejahatan digital seperti judi online, penipuan online, penyebaran berita hoax. Yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan. Narasumber ada Bapak Dr. Susetya Herawati, ST, MSI. Isi materi tersebut mengajarkan tentang pembulian atau perundungan di sekitar lingkungan dengan mengajak mahasiswa untuk lebih menghindari kekerasan dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan karakter yang berintelektual baik dan anti kekerasan serta mengembangkan potensi terpendam yang ada di dalam diri sendiri. Yang ketiga adalah penguatan karakter mahasiswa. Narasumber ada Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj MA. Isi materi adalah menjelaskan tentang penguatan materi yang berlandaskan atas nasionalisme yang digambarkan melalui cerita sejarah peradaban agama Islam yang berada di Timur Tengah secara luas. Evaluasi saya pada hari pertama adalah: pertama, memberikan 5 poin penting yang disampaikan Sekda. Yang kedua, pentingnya menjaga protokol agar masyarakat tidak lengah akan kesehatan diri. Yang kedua, memberikan pendidikan berupa wewenang wajib pemerintah dan dibagi menjadi pemerintah daerah, SD, SMP, SLTP, kedua pemerintah kabupaten atau kota, SMA dan SMK, ketiga provinsi, perguruan tinggi. Ketiga, mengajak mahasiswa untuk menetapkan semangat dan membangun negara di tengah-tengah berkembangnya paham radikalisme. Yang kelima ada mengajak mahasiswa untuk menguatkan ketahanan nasional guna menyongsong visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang keenam ada mengajak mahasiswa untuk tetap semangat belajar, mencari ilmu dan menempuh pendidikan. Yang kedua adalah jenis pelanggaran UU ITE. Yang pertama, pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 27 ayat 1, yaitu memiliki muatan dalam kesusilaan. Pasal 27 ayat 2, yaitu memiliki muatan atau mencerminkan nama baik. Pasal 27 ayat 4, memiliki muatan pencemaran dan pengancaman. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi online. Pertama, mempermudah pelajar dalam mencari informasi pendidikan di internet. Yang kedua, mempermudah pelajar dalam mencari efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang ketiga adalah mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Yang keempat, ada macam-macam pelanggaran UU ITE di dunia maya. Yang pertama, menyebarkan berita hoax dan pencemaran nama baik, di mana seseorang mentransmisikan dan elektronik informasi dan info lainnya yang tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah penipuan online dan illegal access adalah perbuatan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab demi menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga adalah contoh lainnya yaitu situs pornografi dan judi online. Kelima, manfaat UU ITE. Manfaat UU ITE, beberapa manfaat dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, diantaranya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang keenam, tips agar terhindar dari UU ITE. Pertama, menyaring konten sebelum sharing ke publik. Kedua, melakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi di media sosial. Yang ketiga, tulisan yang dibuat harus didukung oleh fakta dan data. Ketujuh, arti perundingan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, atau sosial di dunia maya maupun dunia nyata, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Ke-8 adalah tempat dan jenis bullying. Yang pertama, tempat kerja, sekolah, lingkungan sekitar, atau tempat pelayanan umum. Yang kedua, jenis-jenis bullying. Ada verbal bullying atau perundungan verbal, physical bullying atau perundungan fisik, social bullying atau perundungan sosial, cyberbullying atau perundungan dunia maya, dan terakhir, sexual bullying atau perundungan seksual. 9. Gejala fenomenal patologi sosial.
Yang pertama, anjuran nilai demokrasi dalam dua resume PKMB. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Narasumber Profesor Dr. Heriandi MS, Wakil Rektor Bidang Akademik. Isi materinya adalah menjabarkan tentang perubahan dan apa saja yang harus dicapai mahasiswa dalam perencanaan studi menuju visi 2045 maju, adil, dan makmur. Hal yang dapat dijabarkan diantaranya: pertama, visi 4 pilar. Pertama, membangun manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kedua, membangun ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemerataan nasional. Tantangan yang akan dihadapi adalah: pertama, industri penguasaan data, penguasaan teknologi. Kedua, globalisasi, persaingan yang terjadi semakin berat. Ketiga, bonus demografi, bertambahnya penduduk di bumi yang terpengaruh dalam tingkat persaingan yang semakin tinggi. Indikator profil pelajar Pancasila: pertama, bernalar kritis, kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, independen mencari. Ketiga, kreatif, inovasi, cinta budaya. Keempat, gotong royong, soft skill utama, tim. Kelima, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya ras di dunia. Keenam, berakhlak mulia, meraih spiritual dan etika. Dasar hukum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. A. Pembukaan program studi baru. Perkemendikbud nomor 7 tahun 2020 dan Perkemendikbud nomor 5 tahun 2020. B. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Perkemendikbud nomor 5 tahun 2020. C. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. D. Hak belajar. Tujuan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Dua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. B. Nomor 8, pertukaran pelajar. Kedua, magang praktik kerja. Nomor 3, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nomor 4, penelitian atau riset. Nomor 5, proyek kemanusiaan. Nomor 6, kegiatan wirausaha. Nomor 7, studi atau proyek independen. Dan yang terakhir, membangun desa kuliah kerja nyata tematik. Hak mahasiswa. Pertama, hak mahasiswa belajar di luar program studi di satu perguruan tinggi. Kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain dan di lembaga non-PT. Kesadaran lingkungan hidup menjamin risiko dan kampus sehat. Narasumber Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Isi materi menjelaskan tentang pentingnya kesadaran di lingkungan kehidupan kampus dan lingkungan kehidupan sekitar. Pesan yang disampaikan antaranya: lingkungan hidup berubah alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia dan di dunia. A. Lingkungan alam, sumber daya air, sumber daya hutan, kebenekaan hayati. B. Lingkungan buatan, kurangnya KTH, pemukiman kumuh, penumpukan sampah. C. Lingkungan sosial, perubahan masyarakat agraris ke modern menyebabkan perubahan kultur, kebenekaan kelompok, kontrol sosial. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Pertama, menati kebijakan lingkungan. Kedua, corporate social responsibility atau CSR. Etika dan norma kehidupan di kampus. Narasumber Profesor Dr. Yulianto MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Isi materi adalah menjelaskan etika dan norma yang harus dimiliki mahasiswa dalam dunia perkuliahan materi. Materi ini dijabarkan diantaranya 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Pertama, tipe mahasiswa studi oriented. Yang kedua, tipe mahasiswa studi dan organization oriented. Nomor 3, tipe mahasiswa organization oriented. Dan yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. 2, memiliki orientasi yang jelas. 3, bermanfaat bagi orang lain. 4, memiliki cita-cita yang tinggi. 5, disiplin. 6, bisa menyelesaikan diri. 7, peduli terhadap lingkungan. 8, kreatif. 9, inovatif. Dan 10, rendah hati. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan pada pasal 5 Perkemendikbud tahun 2021 pasal 30 tentang PPKS ayat 1. Yang pertama, verbal. 2, non-fisik. 3, fisik dan atau. 4, melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemik. Narasumber Profesor Dr. Suharsono, PhD, atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK. Isi materi menjelaskan tentang revolusi industri pada zaman 4.0 pada dunia perkuliahan di masa pandemi. Hal-hal tersebut disampaikan diantaranya: pertama, ICT Staging Universitas Lampung terdiri atas: pertama, digital connectivity. 2, digital infrastruktur atau smart infrastruktur.
Ketiga, integrated application atau smart learning. Keempat ada teknologi to create value atau smart campus. Yang kelima, teknologi for acquisition atau intelligent campus. Tantangan dunia pendidikan pandemi COVID-19 terutama perguruan tinggi. Yang pertama, pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar dan mengajar. Evaluasi saya pada PPKMB Universitas Lampung hari kedua, yang pertama adalah pencapaian dan pemeringkatan yang telah diraih Universitas Lampung baik dalam negeri maupun luar negeri. Pertama, mendapat kategori 10 universitas terbaik di Indonesia. Kedua, mendapat kategori universitas terbaik di luar Pulau Jawa. Dan ketiga, masuk peringkat dunia versi THE Impact Ranking. Yang keempat, Universitas Lampung berhasil dalam peringkat 601 sampai 800 dari 1115 perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan pengumuman yang baru dirilis Times Higher Education atau THE. Struktur organisasi biro-biro di Universitas Lampung. Pertama, ada Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Heru Satriman Arif, SEMH. Kedua, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Bapak Budi Sutomo, SSI, MSI. Ketiga, Kepala Biro Umum dan Keuangan Ida Ropaida, SEMM. Keempat, Kepala Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Insinyur Lumaila, DEA. Kelima adalah Kepala Biro Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penjamin Mutu Profesor Dr. Insinyur Wan Abbas Zakaria, MS. UPT yang tersedia, fasilitas akademik dan fasilitas non-akademik di fakultas masing-masing. Pertama ada kantor administrasi pusat, 2 biro akademik dan kemahasiswaan, 3 biro umum dan keuangan, keempat ada biro perencanaan dan hubungan masyarakat, kelima ada UPT perpustakaan, ada UPT bahasa, UPT kearsipan, UTP pengembangan karir dan kewirausahaan, UPT laboratorium terpadu dan inovasi teknologi, ada UPT kantor urusan dan internasional. Di sini saya akan memaparkan beberapa resume yang saya dapat ketika saya mengikuti hari pertama ospek fakultas di Universitas Lampung pada tahun 2022. Yang pertama, sistem perkuliahan yang di dalamnya terdapat beberapa siklus perkuliahan dan jenis-jenis perkuliahan seperti SKS dan sistem KRS yang dapat diisi mahasiswa untuk sebagai acuan dalam mengikuti pembelajaran dalam perkuliahan. Materi tersebut disampaikan oleh Bapak Robinta Miharja, SHMH, DEA. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat menunjang mahasiswa dalam mengembangkan potensi dirinya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Universitas Lampung sangat memadai, sehingga mahasiswa dan mahasiswi dapat mengembangkan potensinya dan dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Materi tersebut disampaikan oleh Ibu Yuliarta, SHMH. Saya akan memaparkan resume hari kedua pada saat ospek Fakultas Universitas Lampung tahun 2022. Yang pertama, materi pertama disampaikan oleh Pak Bayu Suatmiko. Yang pertama adalah perbedaan yang terdapat pada sistem perkuliahan dibandingkan dengan sistem sekolah. Yang pertama, tidak memakai seragam. Yang kedua, memiliki yang namanya KRS dan SKS. Yang ketiga, dosen tidak datang ke mahasiswa, melainkan mahasiswa yang datang ke dosen. Yang ketiga ada sistem perkuliahan semester. Semester pertama sampai keempat adalah paket matkul. Semester 5 sampai 8 adalah peminatan. Yang keempat ada peralihan profesi akademik maupun non-akademik yang dapat menunjang kehidupan di masa depan. Yang kelima adalah etika mahasiswa pada saat menghubungi dosen. Yang pertama, membuat janji terhadap dosen yang dituju, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga adalah mengenal waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Materi kedua oleh Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ike Edwin SIK SHMH. Yang pertama adalah menyiapkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Pak Edwin juga menyampaikan, jadilah mahasiswa hukum yang luar biasa karena hukum itu mempunyai keadilan. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Evi Kurniawati. Hal-hal yang terkait dengan kesehatan dilakukan saat sudah menjadi mahasiswa Unila. Yang pertama, para mahasiswa diwajibkan untuk memindahkan BPJS ke Poliklinik Lampung. Yang kedua, setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh JKN Mobile dan dipindahkan ke file-file yang terkait. Yang keempat ada organisasi kemahasiswaan Unila. Yang pertama adalah DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Organisasi tersebut masuk dalam organisasi yang bersifat legislatif. Yang kedua adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa.
Organisasi tersebut masuk dalam organisasi yang bersifat yudikatif. Yang kelima ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah FOSI, Forum Silaturahmi dan Studi Islam. Yang kedua ada MUN atau Model United Nation. Yang ketiga ada Peristiwa, Pers dan Jurnalistik Mahasiswa. Yang keempat ada Persekusi atau Penghiburan Mahasiswa Hukum untuk Seni. Yang kelima ada PSBH atau Pusat Sidang dan Studi Hukum. Yang keenam ada Mahusa atau Mahasiswa Hukum Sayang Alam. Dan yang terakhir ada himpunan. Berikut merupakan himpunan yang terdapat pada Fakultas Hukum. Yang pertama ada Hima Internasional, yang kedua Hima Administrasi Negara, yang ketiga ada Hima Perdata, dan yang terakhir ada Hima Tata Negara. Sekian, terima kasih.